Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat baca cerita yang dirahmati Allah. Mereka pernah tidur di lantai masjid, kelaparan dan nyaris tidak punya pakaian layak. Tapi anehnya, dari merekalah lahir perawi hadis terbanyak, penjaga rahasia Nabi, dan para syuhada medan jihad. Siapa mereka sebenarnya? Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mendahulukan mereka daripada keluarganya sendiri saat makanan datang? Dan kenapa tempat sederhana bernama Sufah justru mencetak manusia-manusia paling berpengaruh dalam sejarah Islam? Jika Anda mengira kemiskinan adalah kelemahan, kisah ini akan meruntuhkan anggapan itu. Karena Sufah bukan tempat orang kalah. Ia adalah kawah candra di muka generasi terbaik ini. Jangan lewatkan kisah ini, karena satu kisah ini bisa mengubah cara Anda memandang iman, ilmu, dan dunia. Simak kisah ini sampai akhir. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Hijrah kaum muslimin dari Mekah ke Madinah adalah keputusan iman yang mahal. Mereka tidak pindah membawa kenyamanan, tetapi meninggalkan segalanya. Rumah, harta, bahkan keluarga. Sebagian sahabat keluar di malam hari, sebagian lain bersembunyi dari kejaran Quraisy. Ada yang tiba di Madinah hanya dengan pakaian di badan, tanpa harta sedikit pun. Ketika sampai di Madinah, realitas langsung terasa. Kota ini berbeda dengan Mekah. Jika Mekah adalah pusat dagang yang gersang, Madinah adalah negeri kebun dan ladang. Kaum muhajirin tidak memiliki tanah, tidak punya rumah, dan tidak menguasai sistem ekonomi setempat. Mereka datang sebagai orang-orang beriman, tetapi fakir secara dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat keadaan itu. Beliau melihat sahabat-sahabatnya sholat di Masjid Nabawi. Lalu setelah sholat mereka duduk, diam seakan tidak tahu kemana harus pergi. Tidak ada rumah untuk dituju, tidak ada tempat untuk bernaung. Nabi tidak menegur mereka, tidak pula menyuruh pergi. Beliau memahami bahwa ini bukan kemalasan, tetapi keterpaksaan. Langkah pertama yang beliau lakukan adalah mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Peristiwa ini dikenal dengan Al-Mu'akhah. Rasulullah memanggil para sahabat dan mempersaudarakan mereka dua-dua. Seorang ansor berdiri di hadapan saudaranya dari muhajirin dan berkata dengan tulus, "Wahai saudaraku, aku memiliki 2 kebun. Pilih salah satunya, akan kuberikan kepadamu." Namun, kaum muhajirin menjawab dengan kehormatan, "Semoga Allah memberkahimu dalam hartamu. Tunjukkan saja aku jalan ke pasar." Persaudaraan itu nyata, bukan slogan. Banyak masalah terselesaikan. Namun, hijrah tidak berhenti. Gelombang muhajirin terus berdatangan, terutama hingga menjelang perang Khandaq. Tidak semua ansor memiliki rumah yang cukup. Tidak semua muhajirin langsung mendapatkan pekerjaan. Sebagian sahabat mulai bermalam di masjid. Mereka tidur bersandar di dinding, berteduh di sudut-sudut kosong Masjid Nabawi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat itu sebagai tanggung jawab. Beliau tidak membiarkan masjid hanya menjadi tempat sholat, tetapi juga tempat perlindungan umat. Kesempatan itu datang sekitar 16 bulan setelah hijrah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintah pengalihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Kaum muslimin yang sedang sholat pun berputar arah, sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Setelah perubahan kiblat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
memperhatikan sebagian masjid yang kini berada di belakang. Tempat itu terbuka, tidak digunakan. Beliau kemudian memerintahkan agar bagian tersebut diberi atap, sementara di sisi-sisinya dibiarkan terbuka. Tidak dibangun sebagai rumah, tidak pula ditutup rapat, hanya tempat sederhana untuk berteduh. Dari sinilah sebuah fase baru dimulai. Tempat itu kelak dikenal dengan nama Sufah. Awalnya sederhana, bahkan tampak reneh. Namun Rasulullah SAW sedang menyiapkan sesuatu yang besar, sebuah tempat yang akan menjadi rumah bagi orang-orang fakir, sekolah bagi para penuntut ilmu, dan markas rohani yang berdampingan langsung dengan masjid dan Nabi sendiri. Mereka yang kelak tinggal di sana tidak menyangka bahwa hidup sederhana di sudut masjid akan menjadikan nama mereka dikenang sepanjang sejarah. Dari tempat itulah Rasulullah SAW akan membina manusia-manusia yang lapar di dunia tetapi kenyang dengan iman. Atap sederhana di sisi Masjid Nabawi itu mulai terisi. Kaum muhajirin yang tidak memiliki rumah datang satu persatu. Mereka tidak membawa harta, tidak membawa perabot, bahkan sebagian tidak membawa alas tidur. Mereka hanya mencari tempat berteduh dan kedekatan dengan Rasulullah SAW. Tempat itu kemudian dikenal dengan nama Sufah, dan orang-orang yang tinggal di sana disebut Ahlus Sufah. Mereka adalah kaum muhajirin yang fakir. Karena itu, para ulama menyebut tempat ini juga dengan nama Sufatul Muhajirin. Mereka hidup sangat dekat dengan masjid, sholat di dalamnya, belajar di dalamnya, dan tidur di sisinya. Masjid bukan hanya pusat ibadah, tetapi juga rumah bagi mereka. Setiap kali ada rombongan dari kabilah-kabilah Arab datang ke Madinah untuk menemui Rasulullah, mereka sering diarahkan ke masjid dan bermalam di sana. Dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan bahwa para utusan dan tamu Nabi bisa tidur di masjid. Sufah pun menjadi tempat singgah para pendatang yang baru mengenal Islam. Di sana mereka mendengar langsung bacaan Al-Quran, melihat sholat Rasulullah, lalu kembali ke kaumnya membawa Islam. Di tengah para penghuni Sufah itu, ada seorang sahabat yang sangat dikenal, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau tinggal bersama mereka, merasakan lapar yang sama, dan mengurusi mereka. Abu Hurairah sendiri menjelaskan sebab pilihannya menetap di Sufah. Ia berkata, "Aku adalah orang miskin dari kalangan muhajirin. Aku selalu bersama Rasulullah karena perutku lapar." Hadis riwayat Al-Bukhari. Beliau tidak berkata karena zuhud, tidak pula berkata karena ingin dipuji. Beliau jujur, lapar membuatnya selalu dekat dengan Nabi, dan kedekatan itulah yang kemudian melahirkan hafalan hadis yang luar biasa. Suasana Sufah tidak ramai oleh canda, tetapi hidup oleh ilmu. Pada siang hari, mereka duduk mendengarkan Rasulullah mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Ketika Nabi berbicara, mereka menyimak dengan penuh perhatian. Sebagian mereka belum bisa membaca dan menulis, lalu diajari oleh sahabat lain. Sampai pada suatu ketika, seorang penghuni Sufah menghadiahkan busur panahnya kepada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu sebagai ungkapan terima kasih karena telah mengajarkannya Al-Quran dan menulis. Tidak semua penghuni Sufah adalah orang yang sama sekali tidak punya rumah. Beberapa sahabat Ansor yang sebenarnya mampu memilih tinggal di Sufah karena ingin hidup zuhud dan selalu dekat dengan Rasulullah SAW. Di antaranya adalah Ka'ab bin Malik, Hanzalah bin Abi Amir, dan Haritsah bin Nu'man radhiyallahu anhum. Mereka meninggalkan kenyamanan rumah bukan karena terpaksa, tetapi karena pilihan iman. Jumlah penghuni Sufah tidak pernah tetap, kadang sekitar 70 orang, sebagaimana disebutkan oleh Abu Nuaim dalam Al-Hilyah. Kadang jumlahnya bertambah ketika banyak pendatang datang ke Madinah.
Dalam satu kesempatan, Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu pernah menjamu 80 penghuni Sufah dalam satu waktu. Angka ini menunjukkan bahwa Sufah bukan tempat kecil dengan 1-2 orang, tetapi komunitas hidup yang nyata. Sufah bukan tempat orang-orang tersisih. Ia adalah ruang tarbiyah yang sangat dekat dengan Rasulullah. Dari sudut masjid yang sederhana itulah, Nabi sedang membina manusia-manusia yang kelak akan memikul amanah besar. Mereka masuk ke Sufah sebagai orang-orang yang lapar, tetapi keluar darinya sebagai orang-orang yang membawa ilmu dan iman. Pagi di Madinah dimulai lebih awal bagi para penghuni Sufah. Sebelum matahari naik, mereka sudah terbangun. Sholat malam bukan hal asing. Ketika azan subuh berkumandang, mereka berdiri di saf terdepan, bukan karena kehormatan, tetapi karena memang mereka tinggal di sana. Dan setelah sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung beranjak. Beliau duduk dan para penghuni Sufah mendekat. Lingkaran kecil terbentuk, tidak ada mimbar dan tidak ada jarak. Suatu hari Rasulullah bertanya, "Siapa di antara kalian yang hafal ayat ini?" Lalu dibacakan ayat Al-Quran. Seorang dari mereka menjawab pelan, lalu mengulanginya dengan terbata. Nabi mendengarkan tanpa memotong. Ketika bacaan selesai, beliau membenarkan dengan lembut. Cara ini terekam dalam banyak riwayat tentang metode pengajaran Nabi, tenang, langsung, dan tanpa merendahkan. Para sahabat belajar bukan hanya ayat, tetapi adab. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, "Aku biasa menghadiri majelis Rasulullah, sementara kaum muhajirin sibuk berdagang dan kaum ansar sibuk mengurus kebun-kebun mereka." Hadis riwayat Al-Bukhari. Kalimat ini pendek, tetapi maknanya tegas. Ahlu Sufah menjadikan waktu mereka hampir seluruhnya untuk ilmu dan ibadah, bukan karena mereka lebih mulia, tetapi karena mereka tidak memiliki kesibukan dunia yang lain. Siang hari, sebagian dari mereka membantu pekerjaan kaum Ansor. Ada yang mengangkat air, ada yang membantu di kebun, ada pula yang ikut dalam tugas-tugas umum. Namun ketika Rasulullah kembali ke masjid dan duduk mengajar, mereka kembali. Seakan hidup mereka berputar di 2 poros, masjid dan pelayanan. Tidak ada jadwal tertulis, tapi iramanya jelas. Di antara mereka sering terjadi percakapan sederhana, bukan tentang dunia, tetapi tentang ayat yang baru turun atau sabda yang baru mereka dengar. "Apa maksud kalimat ini?" tanya seorang pemuda. Yang lain menjawab dengan apa yang ia pahami. Lalu ketika Rasulullah hadir, mereka bertanya langsung. Tidak ada rasa malu. Nabi sendiri yang mendorong mereka bertanya. Dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya obat kebodohan adalah bertanya." Hadis riwayat Muslim. Malam tiba dan masjid kembali tenang. Namun Sufah tidak sepenuhnya tidur. Ada yang mengulang hafalan, ada yang sholat, ada pula yang terbaring lemah karena lapar. Kesabaran menjadi ibadah yang nyata. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengisahkan bahwa beliau pernah terjatuh pingsan di antara mimbar dan kamar Sayyidah Aisyah karena lapar, hingga orang-orang mengira beliau meninggal. Hadis riwayat Al-Bukhari. Beliau tidak mengeluh, beliau hanya menceritakan fakta. Lapar adalah bagian dari hari-hari mereka. Namun justru di tengah keterbatasan itu, jiwa mereka kuat. Mereka tidak iri kepada yang kenyang dan tidak mengeluh kepada yang kaya. Mereka melihat Rasulullah menjalani hidup sederhana, dan itu cukup bagi mereka. Ketika Nabi tersenyum, rasa lelah mereka hilang. Ketika beliau menasihati, mereka simpan dalam dada. Dan rutinitas yang tampak kecil itulah lahir manusia-manusia yang kelak dikenal karena ilmu, kejujuran, dan keteguhan iman. Hari demi hari berlalu, dan ujian terbesar penghuni Sufah bukan ilmu atau ibadah, melainkan perut dan tubuh. Pakaian mereka sederhana, bahkan sangat terbatas. Sebagian hanya memiliki 1 helai kain.
Ketika sholat, mereka menyilangkan kain itu agar aurat tertutup. Dalam riwayat Sahih Al-Bukhari disebutkan bahwa di antara para sahabat ada yang mengikat kain di lehernya karena sempit, sehingga lutut mereka terlihat saat sujud. Hadis riwayat Al-Bukhari. Itu bukan gambaran kemiskinan satu orang, tapi kondisi nyata yang dialami bersama. Pada suatu hari, Rasulullah melihat mereka dengan pandangan iba, namun tanpa merendahkan. Beliau tidak berkata, "Kalian kasihan," tetapi mendoakan mereka. Doa Nabi adalah kekuatan, bukan belas kasihan kosong. Para penghuni Sufah memahami itu. Mereka tidak meminta-minta kecuali hanya kepada Allah. Makanan lebih berat lagi ujiannya. Tidak jarang mereka melewati hari tanpa makan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengisahkan, "Aku pernah mengikat batu di perutku karena lapar." Batu itu bukan simbol. Pada kesempatan lain, beliau berkata bahwa beliau biasa berdiri di jalan bukan untuk meminta, tapi berharap ada sahabat yang mengajaknya makan. Suatu sore Rasulullah bertanya, "Siapa yang mau membawa orang ini?" Abu Hurairah ikut bersama beliau. Nabi masuk ke rumah. Ternyata hanya ada semangkuk susu. Beliau bersabda, "Panggil ahlu sufah." Abu Hurairah sempat berpikir, ini susu hanya cukup untuk satu orang. Namun, beliau tetap memanggil mereka. Satu persatu mereka minum hingga kenyang. Dan susu itu tidak habis sampai Rasulullah meminumnya di akhir. Kejadian ini bukan dongeng karomah, tetapi riwayat sahih yang menunjukkan bagaimana Allah mencukupi mereka di saat paling sempit. Percakapan mereka sering sederhana. "Apakah hari ini ada makanan?" tanya seorang dengan suara lirih. Yang lain menjawab, "Belum." Tidak ada keluhan panjang. Mereka sudah terbiasa. Ketika ada sedekah datang kepada Rasulullah, beliau tidak menyimpannya. Dalam hadis sahih disebutkan, jika Nabi menerima sedekah, beliau mengirimkannya seluruhnya kepada ahlu sufah dan tidak mengambil sedikit pun untuk dirinya. Tetapi jika yang datang hadiah, beliau ikut makan dan mengajak mereka bersama. Tidur mereka pun tidak selalu nyaman. Lantai masjid, pelepah kurma, dan alat tipis menjadi tempat berbaring. Tubuh mereka kurus, kulit menggelap karena matahari, dan pakaian sering tambal sulam. Namun, hati mereka tidak sempit. Justru di tengah kerasnya hidup itu, mereka belajar qanaah dan tawakal secara praktis, bukan teori. Sufah tidak melahirkan manusia lemah. Ia membentuk jiwa yang tahan banting. Mereka tidak manja dengan mukjizat, tidak menuntut dunia, dan tidak menawar ujian. Mereka bertahan karena iman, dan iman itu diuji setiap hari, di pakaian, di makanan, dan di rasa lapar yang tidak selalu terobati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memandang penghuni Sufah sebagai beban. Beliau memperlakukan mereka sebagai amanah. Setiap kali selesai sholat, pandangan beliau sering beralih ke arah Sufah, memastikan mereka hadir, memastikan tidak ada yang terlewat. Perhatian itu bukan sekedar sikap, tapi tindakan nyata yang berulang. Suatu hari, Rasulullah bersabda kepada para sahabat, "Siapa di antara kalian yang memiliki makanan untuk 2 orang, hendaklah ia membawa orang ketiga. Siapa yang memiliki makanan untuk 4 orang, hendaklah ia membawa orang kelima atau keenam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalimat ini sederhana, tetapi dampaknya besar. Para sahabat memahami bahwa ahlu sufah adalah prioritas. Tidak perlu diminta, tidak perlu diumumkan. Cukup satu kalimat dari Nabi dan Madinah bergerak. Perhatian Rasulullah juga terlihat dalam doa. Beliau tidak hanya memberi, tapi menguatkan hati mereka. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Nabi mendoakan para sahabat yang hidup sederhana agar Allah memberkahi hidup mereka. Doa Nabi bukan hiburan, tetapi janji kebenaran. Banyak dari ahlu sufah yang kelak menjadi penghafal hadis, guru, dan pejuang di jalan Allah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata jujur, "Seandainya bukan karena 2 ayat dalam kitab Allah, aku tidak akan meriwayatkan satu hadis pun." Hadis riwayat Al-Bukhari.
Beliau merujuk pada ayat tentang larangan menyembunyikan ilmu. Kalimat ini menunjukkan bahwa kehidupan di Sufah membentuk rasa tanggung jawab ilmiah. Mereka tidak sekedar mendengar, tetapi merasa wajib menyampaikannya. Rasulullah juga memuliakan mereka di hadapan sahabat lain. Tidak pernah ada celaan atas pakaian mereka. Tidak ada sindiran atas kemiskinan mereka. Sebaliknya, Nabi menjadikan mereka dekat dengan majelis ilmu. Dalam banyak kesempatan, para sahabat besar meriwayatkan bahwa mereka melihat Nabi duduk, berbicara, dan bercanda ringan dengan para penghuni Sufah. Kehangatan itu membuat mereka merasa dihargai, bukan dikasihani. Keutamaan ahlu Sufah bukan terletak pada kefakiran mereka, tetapi pada kedekatan mereka dengan wahyu dan sunnah. Mereka hidup dalam lingkungan ilmu, doa, dan perhatian langsung dari Rasulullah. Dari sana tumbuh generasi yang kuat secara iman dan jujur dalam menyampaikan agama. Tidak terkenal di pasar, tapi terkenal di langit. Waktu berjalan, Madinah tidak lagi seperti masa awal hijrah. Islam semakin menguat, wilayah semakin meluas, dan kehidupan kaum muslimin mulai membaik. Perlahan, Sufah tidak lagi dipenuhi wajah-wajah baru setiap hari. Sebagian penghuninya mendapatkan rumah, sebagian menikah, sebagian ditugaskan keluar Madinah sebagai pendakwah dan guru. Sufah tidak dibubarkan, ia bertransformasi. Para penghuni Sufah satu persatu keluar dari bayang-bayang kemiskinan, namun tidak keluar dari lingkaran ilmu dan jihad. Banyak dari mereka kini dikenal dengan nama besar, bukan karena tempat tinggal mereka dahulu, tetapi karena peran mereka setelah itu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bertahun-tahun hidup di Sufah kelak menjadi sahabat dengan riwayat hadis terbanyak. Beliau pernah berkata, orang-orang berkata Abu Hurairah terlalu banyak meriwayatkan hadis. Padahal saudara-saudaraku dari kaum Muhajirin sibuk berdagang di pasar, dan saudara-saudaraku dari kaum Ansor sibuk mengurus harta mereka. Sementara aku selalu bersama Rasulullah karena lapar. Kalimat ini bukan keluhan, tetapi penjelasan jujur tentang harga sebuah ilmu. Sebagian penghuni Sufah tidak menunggu usia tua untuk meninggalkan jejak. Mereka gugur lebih dahulu. Di medan Badar, Uhud, hingga Yamamah, nama-nama mantan penghuni Sufah tercatat sebagai syuhada. Mereka yang dahulu tidur beralaskan lantai masjid, kini berbaring di tanah medan jihad. Tidak ada transisi dramatis. Hidup mereka memang lurus sejak awal. Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, yang juga dekat dengan lingkungan Sufah, menjadi penjaga rahasia Rasulullah tentang nama-nama orang munafik. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, yang pernah merasakan kerasnya hidup sederhana, kelak menjadi penasehat strategi dalam perang Khandaq. Tidak ada yang berubah dari mereka kecuali amanahnya bertambah besar. Menariknya, tidak ada satupun riwayat sahih yang menunjukkan bahwa Rasulullah memuji ahlu Sufah karena kefakiran mereka. Yang dipuji adalah kesabaran, ilmu, dan keikhlasan. Nabi bersabda, "Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah kaya hati." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini hidup dalam diri mereka, bukan hanya di lisan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Sufah tidak lagi menjadi pusat perhatian fisik, tapi nilai Sufah tidak pernah wafat. Ia berpindah ke dada para sahabat yang dahulu lapar, namun jujur, miskin, namun berilmu, sederhana, namun berani. Dari merekalah umat ini belajar bahwa ilmu tidak lahir dari kenyamanan, tetapi dari kesungguhan. Sufah tidak meninggalkan bangunan megah, ia meninggalkan manusia-manusia utuh, dan itulah warisan termahal dalam sejarah Islam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa.
Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.